Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai limit fungsi aljabar konsep dasarnya untuk matematika kelas 11 semester genap. Sebelum lanjut, saya sebutkan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, poin 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Kemudian, poin 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, selanjutnya manfaat limit di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk apa sih belajar limit itu? Yang pertama, coba kita lihat di bidang ilmu IPS. Terdapat fungsi limit di bidang ekonomi dan juga sosiologi. Di bidang ekonomi untuk mengetahui batasan fungsi produksi, permintaan, dan penawaran. Kemudian di bidang sosiologi untuk mengetahui batasan kepadatan penduduk. Kemudian kita lihat di bidang ilmu IPA. Di kimia, limit digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di fisika, untuk menghitung rotasi bumi dan benda lain yang berbentuk elips, serta menghitung kekuatan arus besi apabila bergesekan dengan air laut pada teknologi perkapalan. Kemudian di bidang kedokteran, limit digunakan untuk menghitung kerusakan jantung dan memprediksi kecepatan penularan suatu virus. Ternyata limit memiliki banyak fungsi ya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari limit. Selanjutnya, saya jelaskan apa itu limit. Secara bahasa, limit artinya batas. Nah, misalkan di sini ada pria dan juga wanita. Terdapat batas antara pria dan juga wanita. Itu adalah contoh sederhana dari limit. Kemudian notasi limit itu sendiri yaitu limit x mendekati a. Seperti ini, limit x mendekati a, fx sama dengan L. Nah, limit itu memiliki limit kiri yaitu pendekatan dari kiri dengan limit x a pangkat negatif fx dan juga limit kanan dengan limit x mendekati a pangkat plus fx. Jadi di sini pendekatannya x dari kiri dan juga pendekatannya x dari kanan. Limit itu sendiri merupakan bagian konsep dasar dari kalkulus untuk menentukan nilai ke fungsi tertentu pada titik di mana tidak ada nilai yang ditentukan sehingga konsisten dengan nilai terdekat. Kalkulus itu sendiri akan kalian pelajari di materi berikutnya. Yang pertama yaitu limit yang kalian pelajari sekarang, kemudian turunan atau diferensial, kemudian integral. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari limit dan juga konsep dasarnya. Jadi sederhananya limit itu cara untuk menentukan batas nilai dari suatu fungsi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konsep dasar limit fungsi aljabar. Nah, ini adalah notasi limit tadi. Kemudian artinya jika x mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Kemudian suatu fungsi mempunyai limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Seperti ini. Oke, ini contohnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal menentukan limit kiri dan juga limit kanan. Contoh soalnya seperti ini. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, kita substitusikan nilai x yang mendekati dari kiri, yaitu yang kurang dari 2, dan juga nilai x yang mendekati dari kanan, yaitu yang lebih dari 2. Untuk x mendekati dari kiri, bisa kita lihat nilai fx-nya semakin mendekati 4, ya. Jadi 3,98, 3,99, dan seterusnya. Kemudian yang dari kanan, itu nilai fx-nya juga semakin mendekati 4. Nah, yang bagian sini kita sebut sebagai limit kiri, yang sebelah sini kita sebut sebagai limit kanan. Karena limit kiri dan juga limit kanan sama-sama semakin mendekati 4, maka limit kiri dan juga limit kanannya itu sama. Seperti ini. Kemudian nilai dari limitnya itu tadi adalah 4. Nah, bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Perhatikan grafik berikut. Nah, di sini adalah grafik dari fungsi fx x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, jadi coba kita lihat di sini untuk x mendekati 2.
maka nilai fungsinya akan mendekati 4. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang tidak punya limit. Di sini ada limit x mendekati 2 dengan fx-nya x per x min 2. Jadi caranya sama, kita dekati dari kiri dan juga kanan. Untuk pendekatan x dari kiri atau yang biasa kita sebut sebagai limit kiri, maka nilai fx-nya akan semakin negatif. Oleh karena itu, nilai limit kirinya adalah negatif tak hingga. Lalu untuk pendekatan x dari kanan, nilai fx-nya semakin besar, sehingga nilai limit kanannya adalah tak hingga. Karena nilai limit kiri dan juga nilai limit kanannya tidak sama, maka nilai limit dari x per x min 2 adalah tidak ada. Kemudian coba kita lihat untuk x-nya sama dengan 2. Maka nilai fx-nya nanti akan 2 per 0, yaitu tidak terdefinisi. Pecahan dengan penyebut 0 itu nilainya tidak terdefinisi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat grafik berikut ini. Untuk grafik fungsi fx dengan x per x min 2, bisa kita lihat untuk x mendekati dari kiri, maka nilai limitnya adalah min tak hingga. Kemudian untuk pendekatan dari kanan, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Karena nilai limit kiri dan juga limit kanannya tidak sama, maka limitnya tidak ada. Selanjutnya yaitu cara menyelesaikan persoalan limit fungsi aljabar. Di sini saya berikan cara yang lebih simpel untuk menyelesaikan persoalan limit. Yang pertama yaitu substitusi. Jadi kita substitusikan terlebih dahulu nilai A-nya. Kemudian jika FA terdefinisi, maka limitnya sama dengan FA. Kemudian jika FA-nya tidak terdefinisi setelah kita substitusikan, maka untuk nilai limitnya itu tidak ada. Kemudian jika FA-nya hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka faktorkan pembilang dan atau penyebut, lalu coret faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut, kemudian substitusi nilai A. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Untuk yang cara pertama, substitusi nilai A. Berikut contoh soalnya, limit x mendekati 3 untuk 2x min 3 per 3. Jadi kita tinggal masukkan 3 ke x-nya. Jadi 2 dikali 3 min 3. Hasilnya adalah 6 dikurangi 3, jadinya 3 per 3. Hasilnya 1. Jadi karena 1 terdefinisi, maka nilai limitnya adalah 1. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Jika FA-nya tidak terdefinisi, maka limit x mendekati A fx adalah tidak ada. Contoh soalnya seperti ini, limit x mendekati 3, 2x min 3 per x min 3. Caranya kita substitusikan lagi x-nya, yaitu 3, menjadi 2 dikali 3 dikurangi 3, hasilnya 6 kurangi 3, 3 per 3 min 3, 3 min 3 itu 0. Jadi 3 per 0 hasilnya tidak terdefinisi ya, karena penyebutnya adalah 0. Karena tidak terdefinisi, maka nilai limitnya tidak ada. Seperti itu. Sampai sini paham juga ya? Kemudian untuk cara nomor 3, jika FA sama dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka faktorkan pembilang dan atau penyebut, lalu coret persekutuan dari pembilang dan penyebut, kemudian substitusi nilai A. Cara ini agak panjang, soalnya kita harus memfaktorkan pembilang dan atau penyebutnya. Nah, untuk soalnya limit x mendekati 3 untuk fungsi fx x kuadrat min 8x plus 15 per x min 3. Caranya kita substitusikan x-nya sama dengan 3, jadi 3 kuadrat min 8 dikali 3 ditambah 15 per 3 min 3. Hasilnya adalah 0 per 0, karena 0 per 0 bentuk tak tentu, maka harus kita faktorkan pembilang dan atau penyebutnya. Di sini yang akan saya faktorkan adalah pembilangnya. Jadi x min 3 dikali x min 5. Masih ingat kan caranya memfaktorkan? Nah, caranya adalah kita lihat dulu koefisien x-nya. Di sini adalah min 8 dan konstantannya adalah plus 15. Jadi caranya adalah bilangan berapa jika dijumlahkan hasilnya min 8 dan jika dikalikan hasilnya plus 15. Nah, di sini ada min 3 dan juga min 5. Min 3 ditambah min 5 hasilnya adalah min 8. Kemudian jika saya kalikan min 3 kali min 5 hasilnya adalah plus 15.
Nah, oleh karena itu faktornya jadi begini. X min 3 dikali X min 5 per X min 3. Karena atas dan bawah ada yang sama, maka bisa kita coret X min 3 dengan X min 3. Kemudian fungsinya tinggal X min 5 dan kita substitusikan X-nya 3 menjadi 3 min 5 sama dengan min 2. Karena ketemu min 2 dan min 2 ini terdefinisi, maka hasilnya adalah min 2. Sehingga nilai limitnya adalah min 2 ini. Seperti itu. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada 4 soal, kita bahas satu per satu. Untuk soal nomor 1, kita substitusikan nilai X-nya di sini 3, jadi 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 6 per 3 plus 3, jadi 3 per 6 sama dengan setengah. Nah, setengah ini terdefinisi, sehingga nilai limitnya adalah 1 per 2. Seperti itu. Kemudian, soal nomor 2, kita substitusikan juga X-nya menjadi 9 min 3 kuadrat per 3 plus 3, jadinya 0 per 6. 0 per 6 ini terdefinisi ya, karena 0 dibagi 6 hasilnya ketemu 0. Karena 0 terdefinisi, maka nilai limitnya adalah 0. Kemudian di soal yang nomor 3, kita substitusikan X-nya juga, X-nya 3, menjadi 3 kuadrat plus 3 dikali 3 min 18 per 3 kuadrat min 3 dikali 3. Hasilnya ternyata 0 per 0. Karena 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka harus kita faktorkan. Nah, kemudian kita kerjakan dari awal lagi, kemudian kita faktorkan yang bisa difaktorkan. Seperti penyebutnya ini menjadi X dikali X min 3 dan pembilangnya adalah X min 3 dikali X plus 6. Karena di sini ada yang sama, yaitu X min 3, maka bisa saya coret. Setelah itu, fungsinya tinggal menjadi X plus 6 per X. Nah, kalau sudah kita substitusikan X-nya 3 menjadi 3 plus 6 per 3, hasilnya adalah 3. 3 di sini terdefinisi, maka nilai limitnya ketemu 3. Oke, kita tulis 3. Kemudian untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, kita substitusikan T-nya 4. Sehingga akar 4 min 2. Akar 4 adalah 2. 2 min 2, 0 per 4 per 4, 0. Hasilnya 0 per 0, bentuk tak tentu lagi. Nah, oleh karena itu harus kita faktorkan lagi. Kita kerjakan dari awal lagi, seperti ini. Kemudian kita faktorkan yang bawah. Masih ingat kan bentuk A kuadrat min B kuadrat itu faktornya A min B dikali A plus B. Seperti ini. Nah, karena atas dan bawah ada yang sama, maka bisa saya coret. Kemudian fungsinya tinggal 1 per akar T plus 2. Maka kita substitusikan 1 per akar 4 plus 2. Hasilnya ketemu 1 per 4. 1 per 4 terdefinisi, maka nilai limit fungsinya adalah 1 per 4. Seperti itu. Oke, ini tadi contoh soal dan pembahasannya. Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke saya. Kemudian untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal limit fungsi aljabar. Di sini soalnya ada 5 butir, jadi kalian kerjakan dengan cara dan juga hasilnya semuanya dituliskan, kemudian kalian kirimkan ke saya. Sekian, terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian paham dan juga semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.